Hai Price Mania, kembali lagi sama Nidia yang gak pernah bosan buat ngasih tahu kalian rekomendasi HP terbaik yang hadir di Indonesia. Kalau sebelumnya kalian udah nonton daftar produk untuk baterai fast charging 1 jutaan, sekarang Nidia mau ngasih daftar HP yang punya baterai jumbo dan awet. Kira-kira siapa ya yang paling kuat baterainya? Nidia bakal bocorin deh dalam daftar 5 HP baterai besar di tahun 2022. Check it out! Untuk daftar produk yang pertama ada Realme C25s. Realme Indonesia mengandalkan dua sektor penting dari smartphone ini, yaitu chipset dan baterainya, yang terbilang cukup kuat. Untuk mendukung kedua sektor tersebut, Realme C25s juga dilengkapi dengan internal storage yang sangat luas. Oh ya, ngomongin soal chipset dan internal storage, HP ini sudah menggunakan MediaTek Helio G85 dengan internal storage 128GB. Untuk RAM, sayangnya smartphone ini hanya tersedia dalam satu varian aja nih, yaitu 4GB. Kalau ngomongin tampilan menunya, Realme C25s sudah memiliki tampilan yang cukup simpel dan mudah digunakan. Apalagi kalau kalian udah akrab dengan Android. Sebagai tambahan lainnya, smartphone ini juga sudah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland yang membuatnya jadi tangguh dan tahan banting. Ada satu sektor yang menarik perhatian Nidia nih, yaitu kapasitas baterainya. Realme C25s memiliki kapasitas baterai jumbo 6000 mAh dengan fitur fast charging 18W yang udah disupport USB Type-C. Nah, untuk ketahanan baterainya pada saat digunakan bermain beberapa game berat seperti Shadow Mobile hingga Free Fire, ternyata bisa terpakai 30% untuk pemakaian kurang lebih 1 jam 40 menit. Kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini, bisa cek di scene berikut. Untuk daftar smartphone dengan baterai besar selanjutnya ada Infinix Hot 11 Play. Sepertinya HP ini hadir di Indonesia untuk dipasarkan ke kaum gamers nih, yang budgetnya pas-pasan. Soalnya ada dua mode yang bisa menunjang performa kalau kita pakai buat main game HP-nya, yaitu Game Mode dan Ultra Power Mode. Pada saat mengaktifkan Game Mode di Infinix Hot 11 Play, kita bakalan disuguhin suatu aplikasi juga yang dirancang khusus dan aktif pada saat kita membutuhkan performa yang lebih kalau pengen gaming yang rada berat, mulai dari Mobile Legends sampai PUBG Mobile. Nantinya kalau udah aktif, bakalan ada sidebar yang juga bisa kita slide untuk melihat performa HP-nya. Nah, kalau fitur Ultra Power Mode-nya berfungsi untuk menghemat baterai smartphone ini. Nantinya kalau udah diaktifkan, ada beberapa aplikasi yang akan ditutup paksa oleh smartphone ini untuk memaksimalkan fiturnya. Dengan fitur ini ada beberapa aplikasi juga yang dibuat supaya tetap menyala secara default. Untuk sektor baterainya, Infinix Hot 11 Play memiliki kapasitas baterai 6000 mAh yang support charging 10W. Sayang banget ya, buat ngecas smartphone ini jadi memakan waktu yang cukup lama. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Tecno Pova 2 dengan baterai badak 7000 mAh sebagai daya jual utama produk ini. Selain kapasitas baterainya yang terbilang sangat besar, Tecno Pova 2 juga tidak ingin kalah untuk masalah performanya, terutama di sektor gaming. Soalnya nih, smartphone ini menggunakan chipset yang dirancang khusus untuk para gamers, yaitu MediaTek Helio G85 yang dikombinasikan RAM 6GB lengkap dengan internal storage 128GB. Walaupun menggunakan chipset yang terbilang gak baru-baru banget, tapi kalian gak boleh ngeremehin performanya loh. Pasalnya sewaktu Nidia iseng-iseng ngecek ketersediaan HP ini di official store Tokopedia, ternyata udah nggak tersedia loh. Kalaupun nggak dari official store-nya, rata-rata toko online lainnya memasang harga di atas SRP dari Tecno Mobile sendiri. Nah, untuk menunjang sektor gamingnya juga, Tecno Pova 2 memiliki layar seluas 6,9 inci dengan resolusi FHD+ dan menggunakan panel IPS LCD display. Sayang banget sih, panelnya masih terbilang rendah untuk HP kelas 2 jutaan. Mengingat di brand sebelah kita bisa dapat yang Super AMOLED. Cuma menurut Nidia, ini hal yang wajar mengingat smartphone ini mengedepankan performanya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Tecno Pova 2 ada di scene berikut. Lalu untuk produk selanjutnya, Nidia punya Infinix Hot 10s.
Smartphone ini memiliki 3 varian yang berbeda untuk varian RAM dan internal storage-nya, dan memiliki baterai jumbo tersedia di varian 4/64GB. Jadi kalau kalian ingin membeli Infinix Hot 10s dengan baterai jumbonya, hati-hati salah pilih ya. Untuk mendukung performanya, Infinix Hot 10s memiliki kapasitas baterai 6000 mAh yang diklaim dapat digunakan untuk bermain game hingga 17 jam. Gak lupa juga selain baterainya yang jumbo, smartphone ini menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G85 lengkap dengan fitur Darling Ultimate Game Booster yang mampu memperkuat performanya pada saat kita gaming. Beralih ke sektor kameranya, Infinix Hot 10s memiliki konfigurasi triple kamera dengan resolusi utama 48MP, kamera depth sensor 2MP, dan satu buah AI lens. Untuk kamera depannya sendiri, smartphone ini beresolusi 8MP. Kalau dipakai untuk fotografi yang standar, Infinix Hot 10s rasanya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kameranya yang sudah cukup mumpuni, sebagai tambahan, layar di smartphone ini mampu mengimbangi performa gamingnya loh. Soalnya sudah menggunakan refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate hingga 180Hz. Begitu layarnya juga terbilang sangat luas dengan ukuran 6,82 inci. Kalian bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 10s di scene berikut. Selanjutnya nih dia punya produk yang datang dari brand elektronik dan selalu berusaha mengedepankan performanya, yaitu Tecno Pova 3. Pricebook sempat investigasi HP ini loh yang harganya 2 jutaan, tapi bisa dapat 7.000 mAh. Kalian bisa klik card di atas sebelah kanan ya kalau mau lihat video selengkapnya. Cuma sekarang nih dia mau ringkas dulu nih performa dari smartphone-nya di sini. Karena ingin mengedepankan performa, rasanya Tecno Pova series bisa lebih unggul dari HP kelas 2 jutaan lainnya. Soalnya sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai 7.000 mAh. Halo, pada saat diuji untuk battery drain test, dengan bermain PUBG Mobile selama 20 menit, HP ini hanya menghabiskan 5% baterai. Terus kalau misalkan dalam posisi 0% untuk full pengisian baterai hingga 100%, butuh waktu berapa lama ya? Karena sudah support pengecasan 33W dan pada saat pembelian juga sudah mendapatkan adaptor 33W, Tecno Pova 3 mampu terisi penuh dalam waktu kurang lebih 170 menit. Untuk hitungan baterai 7.000 mAh, menurut dia ini cukup cepat sih, mengingat fitur fast charging-nya juga yang bisa dibilang seimbang dengan kapasitas baterainya. Beralih dari baterai ke layar, Tecno Pova 3 memiliki ukuran layar yang sangat luas yaitu 6,95 inci. Untuk kalian para gamers, pokoknya nih dia bisa ngejamin kalian bakalan puas sama ukuran layarnya. Tapi sayang, panel layarnya belum AMOLED. Mungkin ini yang dikorbankan pihak Tecno ya. Kalau kalian penasaran sama spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Tecno Pova 3, bisa ceki-ceki di scene berikut. Masuk ke daftar produk selanjutnya diisi oleh Samsung Galaxy M62. Dengan smartphone ini, dia bisa banget ngejamin kalian untuk gak usah bawa power bank lagi deh kemana-mana. Soalnya Samsung Galaxy M62 memiliki kapasitas baterai yang super badak dan sejauh ini emang yang terbesar loh di Indonesia, yaitu 7.000 mAh. Walaupun memiliki kapasitas baterai yang jumbo, tapi HP ini bisa dibilang memiliki bobot yang cukup ringan, gak ngebuat looks bodinya jadi bongsor. Pokoknya dengan bobot 218 gram ini, kalian gak usah khawatir jadi malu menggenggamnya kemana-mana. Beralih dari bobot ke sektor kamera, Samsung Galaxy M62 sudah dilengkapi dengan konfigurasi quad kamera yang resolusi utamanya 64MP. Yang gak kalah kerennya lagi, kamera selfie di smartphone ini juga sudah menggunakan resolusi 32MP yang bikin hasilnya tuh makin jernih. Pastinya kalau punya resolusi kamera yang bagus, harus diimbangi juga dengan internal storage yang super luas dong. Gak usah khawatir, karena selain ditemani dengan RAM 8GB, Samsung Galaxy M62 juga memiliki kapasitas internal storage sebanyak 256GB. Jika kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut. Sejauh ini, pilihan India jatuh ke Tecno Pova 3 karena dia memiliki kapasitas baterai terbesar dengan harga yang paling murah dari semua produk yang udah Nidia sebutin sejauh ini. Nah, kalau pilihan kalian yang mana nih? Bisa banget loh bisikin Nidia di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik like, share, and subscribe channel YouTube Pricebook kalau kalian gak mau ketinggalan update dari daftar produk terbaik selanjutnya.
Untuk produk terakhir nih dia punya Realme Narzo 38. Seperti seri Narzo pada umumnya, Realme emang sengaja pasarin HP ini untuk kalian yang hobi gaming. Soalnya chipset yang disematkan pada Realme Narzo 38 sudah terbilang mampu untuk melibas game-game yang grafisnya lumayan berat, yaitu MediaTek Helio G85 yang biasanya bisa kita temui di handphone kelas 2 juta. Terus nih, dikombinasikan dengan kapasitas RAM 4 GB, membuat smartphone ini udah mampu dipakai bermain PUBG Mobile di settingan grafis Smooth Ultra. Nah, guna menunjang ketahanan HP-nya selama bermain game, Realme Narzo 38 juga sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai 6000 mAh yang diklaim mampu untuk menuhin pengalaman gaming kalian selama 10 jam non-stop. Lalu pada saat ini dia coba untuk battery drain test di smartphone ini, hasilnya ternyata Realme Narzo 38 mampu menghabiskan sekitar 10% dalam waktu 2 jam untuk YouTube. Untuk bermain Asphalt 9 selama 3 jam, baterainya berkurang ke 59%, 3 jam berikutnya habis 20% untuk bermain Free Fire. Kalau di total sih, kurang lebih selama 8 jam, smartphone ini mampu menghabiskan 60% baterai. Untuk kelas entry level, performa baterainya terbilang tangguh nih price bookmania. Sebagai tambahan biar puas main gamenya, HP ini juga sudah menggunakan layar dengan ukuran 6,5 inci yang sayangnya masih menggunakan panel IPS LCD display. Untuk ini sih kita nggak boleh muluk-muluk ngarepnya ya, mengingat harganya yang bahkan nggak sampai 2 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut ya. Sekalian ide izin pamit, cobalah!